Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nuraini dengan NIM D10412110112. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penyelesaian tugas riset operasi mengenai metode PERT. Untuk soal nomor 1, di sini saya sudah memiliki tabel yang berisi aktivitas, predesesor, dan waktunya. Nah, di dalam tabel ini bisa kita lihat bahwa activity A dan B tidak memiliki predesesor, sehingga dapat langsung kita kerjakan nantinya. Kemudian activity C memiliki predesesor A, yang berarti activity C dapat dilaksanakan setelah activity A selesai. Kemudian activity D dan E memiliki predesesor yang sama yaitu B, yang berarti activity D dan E baru bisa dilaksanakan setelah activity B selesai. Lalu untuk activity F memiliki dua predesesor yaitu C dan D. Artinya activity F bisa dilaksanakan setelah activity C dan D selesai. Nah, begitu seterusnya hingga activity L. Nah, untuk waktunya di sini terbagi menjadi 3 yaitu waktu tercepat, waktu normal, dan waktu yang terlambat. Nah, setelah kita melihat tabel sebelumnya, kita dapat menghitung expected duration, yang rumusnya adalah waktu tercepat ditambah 4 kali waktu normal ditambah waktu yang terlambat dibagi 6. Nah, sebagai contoh, di sini terdapat tabel yang sudah dihitung expected duration-nya. Untuk activity A, kita ingin menghitung expected duration dengan rumus waktu tercepat. Di sini waktu tercepatnya adalah 5 ditambah 4 kali waktu normal. Di sini waktu normalnya adalah 7. 4 dikali 7 adalah 28. Ditambah waktu yang terlambat di sini adalah 9. Nah, ketiga waktu tersebut dijumlahkan, waktu tercepatnya 5 ditambah 28 ditambah 9, hasilnya adalah 42. 42 dibagi dengan 6, hasilnya adalah 7. Maka expected duration dari activity A adalah 7. Nah, begitu seterusnya untuk menghitung expected duration hingga activity L. Expected duration yang sudah kita hitung sebelumnya itu digunakan di dalam pembuatan network diagram. Nah, di sini seperti yang kita tahu dari tabel sebelumnya bahwa activity A dan activity B itu tidak memiliki predesesor, sehingga kita dapat tuliskan sebagai berikut. Nah, untuk activity A dengan waktu 7 menuju ke node 2 dan activity B dengan waktu 8 menuju ke node 3. Untuk activity C dan D, karena keduanya merupakan predesesor dari F, maka kita tuliskan keduanya menuju ke node yang sama, sehingga activity C dengan waktu 5 dan predesesornya adalah A menuju ke node 4. Kemudian activity D dengan waktu 4 dan predesesornya adalah B menuju ke node 4. Nah, selanjutnya activity E dengan waktu 10 dan predesesornya adalah B menuju ke node 5. Nah, begitu seterusnya hingga activity ke L. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung earliest event time atau waktu yang paling awal dalam pengerjaan suatu proyek. Nah, di sini terdapat dua kotak. Kotak yang di atas ini menunjukkan earliest event time atau waktu paling awal, sedangkan kotak yang di bawah ini menunjukkan latest event time atau waktu paling lama pengerjaan suatu proyek. Nah, untuk menghitung earliest event time ini kita jumlahkan saja waktu pada masing-masing activity. Nah, di sini dari node 1 waktu awalnya adalah 0 karena kita mulai pengerjaan proyek itu dari 0. Nah, kemudian mengerjakan activity A dengan waktu 7, maka 0 ditambah 7, hasilnya adalah 7 pada node kedua. Kemudian dari node 1 mengerjakan activity B dengan waktu 8, maka 0 ditambah 8, hasilnya adalah 8. Nah, karena activity C dan D ini menuju ke node yang sama, maka
kita pilih waktu terbesar antara pengerjaan activity C dan D. Nah, di sini kita lihat note 2 mengerjakan activity C dengan waktu 5. Maka 7 ditambah 5 hasilnya 12. Lalu note 3 mengerjakan activity D dengan waktu 4. 8 ditambah 4 hasilnya adalah 12. Nah, karena di sini sama-sama 12 waktunya, maka di note 4 ini kita tuliskan saja 12. Begitu seterusnya hingga perhitungan di note ke-10. Nah, di note 10 ini mendapatkan hasil bahwa earliest event time-nya adalah 46. Nah, selanjutnya kita menghitung latest event time atau LET-nya. Nah, kita lakukan hal yang sebaliknya dari perhitungan earliest event time yang sebelumnya. Artinya kalau earliest event time itu dijumlahkan pada waktu setiap activity-nya, maka untuk latest event time, waktu dari note terakhir atau note 10 dikurangkan dengan waktu pada masing-masing activity sampai ke note yang pertama. Nah, di sini di note 10 kita tulis latest event time-nya sama, yaitu 46. Kemudian dari note 10 mengerjakan activity K dengan waktu 10, maka 46 dikurang 10 hasilnya adalah 36. Kemudian dari note 10 menuju ke note 9 mengerjakan activity L dengan waktu 13, maka 46 dikurang 13 hasilnya adalah 33. Kemudian dari note 8 mengerjakan activity I dengan waktu 5, maka kita kurangkan 36 dikurang 5 hasilnya adalah 31 pada note 6. Nah, selanjutnya dari note 8 mengerjakan activity J dengan waktu 6, maka 36 dikurang 6 hasilnya adalah 30 di note 7. Nah, dari note 6 dan note 7 ini kan sama-sama ke note 5. Nah, maka kalau dari earliest event time tadi kita memilih waktu yang terbesar, maka di latest event time ini kita memilih waktu yang terkecil. Nah, kita lihat dari note 6 itu 31 dikurang activity G dengan waktu 7, 31 dikurang 7 hasilnya adalah 24. Sedangkan dari note 7 menuju ke note 5 itu mengerjakan activity H dengan waktu 12, maka 30 dikurang 12 hasilnya adalah 18. Nah, karena waktu terkecil antara pengerjaan activity G dan H ini adalah activity H yaitu 18, maka di note 5 ini kita tuliskan waktunya latest event time-nya adalah 18. Begitu seterusnya hingga note ke-1. Nah, di note ke-1 ini kita dapatkan nilai latest event time-nya adalah 0. Dari perhitungan earliest event time dan latest event time tadi, maka kita bisa lihat note mana yang nilai earliest event time dan latest event time-nya sama. Artinya, nilai yang ada di kotak atas dan kotak bawahnya itu sama. Nah, nilai-nilai yang sama itulah yang akan menjadi critical fact-nya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa critical path-nya adalah 1, 3, 5, 7, 8, dan 10. Nah, kemudian kita bisa menghitung expected project completion time atau perkiraan project itu selesai dilaksanakan. Nah, caranya adalah kita lihat nih activity apa yang dikerjakan pada critical path-nya. Nah, di sini activity-nya adalah B, E, H, J, dan K. Nah, kita jumlahkan waktu dari masing-masing activity-nya, sehingga kita dapatlah hasil 46. Nah, artinya project tersebut diperkirakan dapat selesai selama 46 satuan waktu. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 2 di sini juga sudah terdapat tabel yang berisi activity predecessor dan waktunya. Untuk activity A ini tidak memiliki predecessor,
sedangkan activity B, C, dan D memiliki predecessor yaitu A, begitu seterusnya hingga activity J. Nah, selanjutnya kita menghitung expected duration menggunakan rumus yang sama seperti soal yang nomor 1, sehingga kita dapatkan tabel seperti di bawah ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembuatan network diagram. Nah, di sini activity A itu tidak memiliki predecessor, sehingga dari node pertama dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nah, selanjutnya dari node 2 ini mengerjakan activity B dengan waktu 8,5 menuju ke node 3. Kemudian dari node 2 ini mengerjakan activity C dengan waktu 4,5 menuju ke node 4. Begitu seterusnya hingga pengerjaan dari activity J menuju ke node 8. Selanjutnya kita menghitung earliest event time. Nah, caranya sama seperti perhitungan earliest event time pada soal nomor 1 yang sebelumnya. Nah, inilah dia earliest event time atau waktu paling awal pengerjaan suatu proyek. Nah, selanjutnya kita menghitung latest event time. Nah, sama seperti cara perhitungan di soal nomor 1, ini kita hitung dari node terakhir yaitu node 8. Nah, itu tadi cara menghitung latest event time-nya. Kemudian selanjutnya kita dapat mencari critical path. Nah, sama seperti sebelumnya, critical path ini didapatkan ketika nilai kotak yang di atas dan kotak yang di bawah itu sama, atau nilai earliest event time dan latest event time-nya itu sama. Nah, di sini kita dapatkan bahwa critical path-nya ada di 1, 2, 4, 6, 7, dan 8. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung expected project completion time dengan mencari activity-activity yang dikerjakan pada critical path. Nah, di sini activity-nya adalah A, C, F, I, dan J. Kemudian kita jumlahkan waktu pada masing-masing activity-nya dan didapatkanlah hasil 45 satuan waktu. Artinya, proyek tersebut diperkirakan dapat selesai dalam kurun waktu 45 satuan waktu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.